Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 63. Wanita parubaya itu mengunci seluruh percakapannya saat itu. Rasanya ingin sekali untuk bisa memiliki ilmu menghilang dari tempat itu secepat mungkin. Tapi sayangnya kenyataan seakan menahan langkah kakinya untuk bisa pergi. Karena hanya dirinya lah yang bisa dan memiliki wewenang untuk menjawab seluruh pertanyaan Haris. "Neta, kamu ada di sini?" tanya Haris terkejut. "Iya, maaf ya, kamu apa kabar?" sapa Neta begitu gugup. "Aku baik, aku senang bisa ngeliat kamu di sini," ucap Haris menatap lirih. Mama kenal sama bapak ini?" tanya Agnes dengan polosnya. "Mama, gadis ini memanggil kamu dengan sebutan Mama. Siapa namanya, Neta?" tanya Haris bingung. "Iya, dia anakku. Namanya Agnesia Clara Arsyadinata. Aku harap kamu masih mengizinkan dia untuk memakai nama belakang Arsyadinata. Karena di dalam aliran darahnya juga ada darahmu juga." Neta mengusap pipi Agnes dengan begitu lembut. Rasanya sudah sangat lama seorang ayah itu berpisah dengan anak bungsunya. Dan Neta, ia sudah tak memiliki hak lagi untuk menjauhkan keduanya. "Apa, kamu serius, Neta? Apa benar dia Clara anakku?" tanya Haris meyakinkan. "Iya, dia Clara, anak bungsu kamu. Kamu masih mengakuinya kan dan memperbolehkan namanya menggunakan nama keluarga ini? Please Haris, jangan benci dia. Yang dulu bersalah itu aku. Cukup benci aku, jangan Clara," mohon Neta dengan begitu lirih. Haris mendengarkan dengan cermat setiap kata yang keluar dari mulut sang mantan istri. Dalam benaknya, benci itu memang pasti masih ada. Tapi sayangnya besaran rindu kian berhasil mengikis dengan sempurna. Haris berjalan perlahan mendekati pijakan Agnes. Sebenci apapun seorang ayah pada masa lalu yang menyakitkan, yang melibatkan anak bungsunya, pasti tetap saja selalu ada rasa sayang terpendam dalam lubuk hati. "Clara anakku," ucap Haris mencoba meraih tangan si bungsu. Sedangkan Agnes masih merasa asing karena tak terbiasa dipanggil dengan sebutan Clara. Gadis itu melirik sejenak ke arah sang ibu, lalu direspon oleh sebuah anggukan kepala oleh sang ibu. Dipeluknya hangat si bungsu oleh sang ayah kandung. Ya, ayah kandung. Ayah kandung yang tak pernah ia temui lagi sejak ia balita. Dan kini, segala kerinduan itu pun mulai mencair dan tersampaikan. "Papa," sapa Agnes sambil membalas pelukan sang ayah. "Anak perempuanku, anak sulungku, Papa rindu." Sementara di sisi lain, sepasang sejoli masih tengah menikmati kebersamaan mereka, layaknya mengasingkan diri seperti tak ingin terganggu.
Momen-momen berdua itu dijadikan mereka sebagai momen untuk saling menyadari bahwa tak ada yang sempurna. Fauzan melesatkan mobilnya dengan cepat. Apalagi terlihat sang istri yang sudah mulai terlelap di sampingnya. Wajah teduh sang istri membuatnya merasakan keteduhan dan nyaman yang teramat sangat. Sesampainya di depan halaman rumah, rasa tak tega pun mulai saling menyeruak ke seluruh aliran darahnya untuk membangunkan. Sayang, melihat kamu terlelap karena lelah bercengkerama denganku, membuatku semakin nyaman di posisi ini. Fauzan larut dalam buayannya pada sang istri. Hingga hasratnya yang terlalu sering terbendung tak dapat lagi ia tahan saat itu. "Kamu mau ngapain?" tanya Senja tiba-tiba terbangun. "Mau cium kamu," jawab Fauzan dengan polos. "Kamu masa di mobil sih? Ini udah sampai rumah ya?" "Aku ngantuk banget," ucap Senja sambil keluar dari mobil. Fauzan tersenyum singkat di dalam mobilnya. Respon pololosnya itu yang membuat laki-laki itu semakin jatuh cinta pada sang istri. Apalagi wajah sayunya saat bangun tidur, begitu menggemaskan. Kemudian Fauzan berlarian kecil mengejar langkah kaki sang istri. Setibanya di ruang tamu, suara Bi Inah yang memberitahukan informasi membuatnya terkejut. "Tuan Fauzan, maaf, ada yang ingin bertemu," ucap Bi Inah menghampiri. "Siapa Bi?" tanya Fauzan kesal karena harus menerima tamu malam hari. Haris pun menghampiri si sulung yang baru saja sampai di rumah. Wajah bahagianya terlukis apik di wajah Haris kala melihat sang menantu kesayangannya lagi. "Papa," sapa Fauzan langsung memeluk sang ayah erat. "Papa rindu sama anak laki-laki Papa," ucap Haris membalas pelukan sang ayah. Bukan karena rindu tak bertemu. Karena beberapa minggu yang lalu keduanya sudah lebih dulu bertemu sebelumnya, meski di negara lain. Tapi pelukan itu seraya mengisyaratkan tentang kerinduannya untuk Haris kembali ke rumah itu. Rumah yang menjadi saksi bisu atas tergoresnya luka. "Aku senang banget karena bisa melihat Papa kembali ke rumah ini. Kapan Papa datang? Kenapa sih gak beritahu aku dulu? Kalau tahu gitu kan aku bisa jemput Papa di bandara," ucap Fauzan tersenyum. "Everything is gonna okay, hopefully." Sedangkan Senja, ia masih menatap sang ayah mertua dengan tatapan kosong dan rindu. Sosok ayah yang telah lama ia rindukan. Sosok ayah sebagai pelindung setiap anak-anaknya. "Senja, peluk Papa sini nak. Papa kangen banget sama menantu kesayangan Papa ini," seru Haris merentangkan tangannya untuk sang menantu. "Papa, Senja rindu," ucap Senja menitikkan air mata. "Papa juga rindu sama kamu, nak. Kamu apa kabar? Kamu baik-baik aja?" seru Haris menatap wajah sang menantu. "Aku baik-baik aja, Pah. Papa sendiri apa kabar?" tanya Senja sambil melepaskan pelukannya. "Papa sangat baik, sayang." Entah mengapa pandangan Haris tiba-tiba menelusuri tubuh sang menantu. Dilihatnya heran dengan bentuk perut sang menantu yang sedikit membesar. "Kamu, kok perutmu membesar, Senja?" tanya Haris khawatir. "Iya Pak,
Aku berhasil memperkosa istriku dan membuatnya hamil. Senja tertawa kecil mendengar gurauan dari sang suami yang begitu menggelitik. Bahasa yang terlalu vulgar seakan mencairkan rasa haru yang membuat air mata begitu deras menetes. Tiba-tiba dua sosok wanita datang menghampiri tawa mereka. Tatapan ketiganya pun berubah. Segala pertanyaan juga saling bermunculan saat itu. "Mama," sapa Fauzan sambil mencium tangan Neta dan diikuti oleh Senja. "Kalian udah pulang?" tanya Neta mencairkan ketegangan. "Udah, Ma." "Oh ya, Mama udah maksudku, apa Mama masih ingat sama Papa?" tanya Fauzan menatap kedua orang tuanya bergantian. "Kenapa kamu gak bilang sama Papa kalau kamu udah menemukan mereka, ibu dan adik kamu?" seru Haris menggertak sang putra. "Maafin aku, Pa. Aku sebenarnya masih menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu tentang semuanya ke Papa. Tapi karena sekarang Papa udah terlanjur kembali ke sini dan mengetahui semuanya, aku cuma bisa minta maaf. Kamu keterlaluan." Entah apa yang dimaksud oleh kedua laki-laki itu. Mereka malah berbincang seolah-olah pertengkaran besar akan segera terjadi setelah ini. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Mereka malah tersenyum dan kembali berangkulan dengan begitu erat. Nyatanya mereka saling bersyukur, karena apa yang selama ini telah mereka cari telah sampai di hadapan. "Makasih anak, kamu udah menemukan adik dan ibu kamu. Papa bangga sama kamu," ucap Haris menepuk pundak sang putra. "Tapi kok Mama sama Agnes malah bawa koper gitu sih? Kalian mau kemana?" tanya Senja tersadar akan keberadaan koper di samping mereka. "Mama mau pamit dari sini. Karena Mama ngerasa gak pantas banget untuk ada di sini. Mama bukan siapa-siapa di sini, jadi Mama pamit ya. Mungkin setelah ini Mama akan cari kontrakan yang sesuai dengan budget Mama, atau gak Mama akan kembali pulang ke Surabaya." "Kenapa gitu sih? Kalian gak boleh pergi. Nanti aku sama siapa? Nanti aku curhat sama siapa?" tanya Senja bertubi-tubi. Fauzan. Senja mulai merengek pada sang suami yang masih terlihat tenang. Ia tenang hanya dalam fisik. Sedangkan psikisnya, rasa ketakutannya, kembali meluap. Gak ada yang boleh keluar rumah ini. Siapa yang udah masuk dan tinggal, harus tetap tinggal seterusnya. Kecuali aku yang memutuskan orang itu untuk angkat kaki dari rumah ini. Tak terkecuali dengan kamu, Neta, maupun Agnes, ucap Haris mengambil alih perbincangan. "Tapi aku gak ada berhak untuk ada di sini, Haris. Kalau kamu mau menahan, kamu bisa menahan Agnes. Dia yang udah jelas-jelas anak bungsu kamu, anak perempuan kamu, yang selama ini kamu rindukan. Sedangkan aku bukan siapa-siapa. Aku udah gagal jadi istri yang baik di rumah ini dulu. Jadi aku malu untuk berada di sini bersama kalian. Kamu emang udah gagal untuk menjadi istri yang baik sewaktu dulu. Tapi anak-anakku membutuhkan kamu. Kamu tetaplah seorang ibu untuk anak-anakku. Dan kamu masih punya kesempatan itu. Kesempatan untuk menjadi ibu yang baik, ucap Haris menenangkan. Senja menggenggam tangan sang suami begitu erat. Baru kali ini, ia melihat sang ayah mertua menjadi sangat tegas di hadapannya. Karakternya benar-benar menurun pada sang putra.
Jangan hiraukan keberadaanku, Neta. Anak-anak kita masih membutuhkan keberadaanmu. Bahkan Senja, menantu kamu pun tak rela jika kamu meninggalkan rumah ini, ujar Haris Bang tegas. Tapi Haris, aku gak mau mengecewakan kalian lagi karena kesalahanku di masa lalu. Aku udah terlalu banyak berbuat kesalahan. Aku udah terlalu sering menyakiti hati kalian, sanggah Neta melemah. Iya, aku tahu. Masa lalu biarkan berlalu, Neta. Apa yang ada di hadapan kamu, itulah yang harus kamu hadapi. Kalau kamu tahu masa lalu telah menyakiti semuanya, itu artinya sekarang saatnya untuk kamu mengobatinya, ucap Haris menyarankan. Bagaimana caranya? Tanya Neta kebingungan. Tetaplah tinggal di rumah ini. Tebus kesalahan kamu pada anak-anak kamu. Fauzan butuh kasih sayang dari kamu, dari ibunya. Senja juga merindukan kasih sayang dari ibu mertuanya. Begitu juga aku juga rindu membagi kasih sayang pada anak perempuanku, jawab Haris memberikan solusi. Masa lalu yang telah terlupakan dan termaafkan, bukankah akan tetap ada? Bukankah akan selalu ada kata kembali jika kenetralan hati sudah sampai pada kontrasnya? Gelapnya malam seakan membuat hati semakin sunyi dan hampa. Mengambil segala kesempatan indah yang bisa diraih oleh siapapun jua. Kesempatan tak datang dua kali, itu hanya bagi mereka yang percaya. Raka memukul-mukulan tangannya ke arah setir mobilnya. Pikirannya sudah kembali tak fokus atas pemandangan apa yang telah ia lihat malam itu. Pemandangan yang membuat pikirannya kembali terlukai kesalahan. Bodoh, aku memang bodoh. Bisa-bisanya aku merasa kembali lemah seperti ini karena melihat kamu bahagia bersama laki-laki lain, Senja. Harusnya kamu pilih aku. Seru Raka meluapkan emosinya. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.